yaitu yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi, yang populer dengan sebutan Ashtanga Yoga. Hal-hal pokok yang bisa kita jadikan landasan untuk mengarahkan kegiatan sehari-hari kita menuju ke kerohanian, serta membentuk metode-metode yang paling sesuai untuk kita sendiri dalam upaya meningkatkan kepekaan persepsi. Sobat bijak, tempo hari kita sudah mengulas secara garis besar tentang Yoga Sutra yang bisa dijadikan pegangan oleh para sadaka atau penggiat laku spiritual yang masih butuh petunjuk tambahan dalam upaya mengalami yoga atau manunggal. Dan kali ini kita akan bahas tentang beberapa elemen yang lebih spesifik yang bisa dikatakan ini adalah rangkuman dari Yoga Sutra yang sekaligus merupakan elemen-elemen utamanya. Terdiri dari 8 bagian, yaitu yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, dan samadhi, yang populer dengan sebutan Ashtanga Yoga. Secara harfiah, Ashtanga Yoga memang berarti 8 organ yoga, tapi pada prakteknya kita bisa anggap itu sebagai 8 tahapan atau 8 unsur yang kita butuhkan untuk bisa mengalami yoga. Ini memang bukan hal baru, tapi semoga penjelasanku bisa jadi referensi yang membantu. Hanya saja, sebelum aku uraikan ke-8 bagian itu, aku rasa perlu juga memperjelas tentang fungsi dari Ashtanga Yoga dan kenapa kita perlu melakoninya. Karena ketika kita ingin memahami, mengalami, dan mengetahui kebenaran yang lebih dari sekedar fisikal dan mental, tidak cukup kalau kita hanya mengandalkan instrumen yang sebatas fisikal dan mental saja, seperti panca indera dan intelek beserta logikanya. Karena semua itu hanya mampu mendeteksi dan mengkaji hal-hal yang fisikal saja. Seperti halnya ketika kita ingin mengetahui kedalaman samudra dan apa saja yang ada di dalamnya. Tentu tidak akan cukup bila kita cuma berenang atau berlayar di permukaan saja. Kita pun perlu menyelam hingga ke dasarnya, lalu menjelajahi dasar samudra itu, yang tentunya kita pun butuh alat bantu. Maka hal mendasar yang perlu kita bentuk melalui praktek-praktek yoga adalah kepekaan persepsi dan batin kita. Membuat panca indera kita memiliki persepsi atau kemampuan untuk mendeteksi dan menyerap informasi-informasi yang melampaui kapasitas fisikalnya. Membuat diri menjadi lebih peka terhadap instrumen batiniah kita yang meliputi intuisi dan empati, sehingga kita pun jadi lebih peka terhadap wahyu atau informasi-informasi transendental yang mengandung kebijaksanaan dan kebenaran. Lebih peka pada apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita sendiri, baik mental ataupun fisikal. Bisa memahami makna dari vibrasi mentalitas dan emosi orang lain, bahkan makna dari vibrasi energi lingkungan dan alam di sekitar kita. Dengan begitu, kita tentu bisa tahu dengan lebih jelas apa yang sebenarnya terjadi pada berbagai lapisan dimensi yang membentuk situasi dan kondisi lingkungan di sekitar kita, dan apa juga yang mempengaruhi situasi dan kondisi yang kita alami saat ini. Bukan karena menduga-duga dengan analisa logika, apalagi berprasangka akibat keterbatasan organ sensori kita, melainkan melalui pembuktian langsung oleh kepekaan batin dan persepsi kita sendiri. Sehingga berbagai misteri tentang diri dan kehidupan pun tak akan lagi menyebabkan kebingungan. Mengekspresikan sikap yang ramah lingkungan pun akan jadi lebih alami. Bahkan kita pun bisa mengupayakan kestabilan atmosfer internal dan eksternal kita, supaya tidak menjadi hambatan dalam setiap perjalanan ataupun perjuangan kita dalam mewujudkan cita-cita dan harapan, dalam meningkatkan kerohanian. Dengan kata lain, menjadi orang yang lebih peka memungkinkan kita untuk mewujudkan kesejahteraan yang holistik. Lagi pula, kalau mengacu pada konteks pendalaman spiritual dalam upaya merealisasi diri sejati, meskipun kita menggunakan teknik-teknik yang sesederhana duduk dan memejamkan mata,
lalu mengolah nafas. Sejatinya, lika-liku upaya internalnya yang dalam istilah yoga disebut kriya, itu tidak sesederhana contoh yang dipertunjukkan atau instruksi yang diberikan oleh para guru atau instruktur. Karena itulah, kita terlebih dahulu perlu melatih kepekaan persepsi dan batin kita. Karena tanpa persepsi yang peka, akan sulit bagi kita untuk mendeteksi dan mengarahkan aliran energi itu dengan benar ke arah yang tepat. Dan tanpa kepekaan terhadap intuisi, akan sulit bagi kita menentukan teknik yang paling pas dan cocok untuk kita terapkan. Apalagi kalau kita menjalankan sadhana-sadhana itu tanpa bimbingan langsung dari seorang guru yang ahli dan bijaksana. Maka untuk meningkatkan kepekaan itulah, kita butuh suatu metode yang bisa kita jadikan landasan dasar, yang bahkan bisa kita implementasikan dalam setiap aksi kita sehari-hari dan setiap saat. Mengingat ada beberapa aforisme dalam Yoga Sutra yang menyatakan bahwa latihan adalah usaha terus-menerus untuk tetap stabil di dalamnya. Latihan menjadi kokoh ketika dipraktikkan untuk waktu yang lama, tanpa jeda, dan dengan penghormatan. Untuk mereka yang sangat bersemangat, pencapaian ini sangatlah dekat. Yang kalau kita soroti, poin yang ditekankan pada ketiga sutra itu adalah terus-menerus dan stabil, tanpa jeda dan dengan terhormat, serta bersemangat. Karena itulah, yoga sejatinya bukan hanya mengacu pada bentuk-bentuk sadhana yang dilakukan secara terjadwal atau sewaktu-waktu saja. Praktik yoga mengacu pada sadhana-sadhana atau laku-laku spiritual yang perlu kita terapkan dalam setiap aksi dan setiap waktu, untuk senantiasa menyerap dan membangun vibrasi energi yang berkualitas sattwik di dalam diri, yang mana pada ketiga sutra tadi diungkapkan melalui kata stabil dengan hormat dan semangat. Dan untuk itu, di dalam Yoga Sutra, Resi Patanjali juga membuat suatu ringkasan mengenai hal-hal pokok yang bisa kita jadikan landasan untuk mengarahkan kegiatan sehari-hari kita menuju ke rohanian, serta membentuk metode-metode yang paling sesuai untuk kita sendiri dalam upaya meningkatkan kepekaan persepsi. Dan itulah fungsi dari Ashtanga Yoga. Dan untuk lebih memahaminya, kita akan ulas lebih dalam mengenai ke-8 bagian itu satu persatu.